Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatiz, semoga pertemuan ini menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yang dibahas tahajud, atau istilah lain rahasia malam, salat malam. Memang ibadah tahajud adalah ibadah hamba-hamba Allah yang salih-salihah. Bahkan ada seorang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, melaporkan dan menceritakan susahnya untuk bangun tahajud, susahnya untuk istiqamah salat malam. Apa jawab beliau? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Sebab Anda susah salat malam adalah sebabnya dosa dan maksiat. Sebagaimana dosa dan maksiat pengaruh dalam kehidupan kita, bisa menjadi sebab tertunda rezeki kita, bisa menjadi sebab membawa keburukan dalam kehidupan kita, bahkan bisa menjadi sebab dosa maksiat adalah membuat kita malas untuk melakukan ibadah yang sunnah dan yang wajib. Makanya ketika muncul perasaan dalam ibadah malas, tidak begitu semangat, dan mulai berkurang ibadah kita, pasti kita butuh muhasabah. Dari mana kedatangan dosa dan maksiat yang membuat kita berkurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mencintai tahajud, mencintai salat malam, mencintai ibadah malam, apalagi mencintai witir, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witr yuhibbul witr fa'autiru. Allah cinta witir, Allah Subhanahu wa taala maha witir, dan jagalah witir. Oleh karena itu jamaah sekalian, tekad dan semangat untuk salat tahajud pertama mulai dari keistiqomahan kita di salat yang wajib. Kalau kita malas, khususnya bagi laki-laki, melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, susah terlaksana salat tahajud. Oleh karena itu, jangan kita mengutamakan yang sunnah dan tinggalkan yang wajib. Masalah kewajiban itu lebih diutamakan. Bahkan kalau kita menjaga hanya yang wajib dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah, bisa saja menjadi jaminan untuk masuk surga. Apalagi kalau menambah salat sunnah-sunnahnya. Contoh, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, seorang yang termulia, Nabi yang terakhir, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah. Tapi subhanallah, beliau bukan hanya membuktikan cintaannya ibadah kepada Allah melalui salat wajib, tetapi juga meluangkan waktu untuk bertahajud. Sampai tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam satu rakaat 700 ayat. Bayangkan, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru ruku'. Ini baru satu rakaat, itu tahajud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia ruku', tidak jauh lamanya sama dengan berdiri. Artinya kalau berdiri 30 menit, berarti ruku'nya 25 menit. Sujudnya 20 menit, kurang lebih seperti itu. Begitu luar biasa panjangnya salat malam. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah melihat begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga salat malam,
Begitu Rasulullah SAW semangat salat malam, begitu Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan salat malam. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat keadaan Rasul sedang tahajud sampai kakinya bengkak. Sekarang pertanyaannya, pernahkah salat wajib maupun salat sunnah atau salat malam sampai kaki kita bengkak seumur hidup satu kali? Pernah enggak? Kakinya bengkak kan? Bengkak ya? Sakit, pegal. Tapi buat apa saya tidak tahu. Banyak alasan yang membuat kaki kita sakit. Tapi bukan untuk salat. Rasul SAW begitu salatnya ingin mendapatkan ridha Allah, dijamin mendapatkan surga Allah, diampuni dosanya, padahal sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersih dari dosa dan maksiat. Sampai Siti Aisyah, ya Rasulullah, begitu melihat keadaannya, kasihan, kakinya bengkak. Cukup Rasulullah SAW salat tapi dengan sederhana. Mengapa seperti itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Rasulullah SAW hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur, salat malam sambil bengkak kakinya. Berarti jamaah sekalian, kita butuh salat malam yang seperti apa untuk pertama mensyukuri nikmat Allah, mendapatkan ridha Allah, belum lagi ingin mendapatkan jaminan ampunan dosa, selamat dari neraka dan mendapat jaminan surga. Kalau Rasul salat malam sambil bengkak kakinya hanya ingin jadi hamba yang bersyukur, kira-kira salat malam kita seperti apa supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Sebelum bergerak, sesudah bangun untuk aktivitas ibadah, tahajud, doa, istighfar dan yang lain-lain, sebutin amalan ini. Kalau sudah mengucapkan amalan ini, zikir ini, dan diakhiri dengan ucapan Allahumma ghfirli, ghufiralah, diampuni dosanya.